Selamat pagi semuanya. Kita akan melanjutkan bagian kedua dari pembuatan instrumen penelitian. Dalam hal ini kita akan membahas sama seperti kemarin ya, bagaimana cara mendesain satu questionnaire. Jadi kalau Anda lihat, ini ada beberapa langkah-langkah untuk mendesain satu instrumen penelitian atau membuat questionnaire. Jadi yang pertama tentunya kita harus tahu tujuan kita membuat questionnaire itu apa, baik itu tujuan primer maupun sekunder. Ya. Yang kedua, kita harus juga tahu konsep apa yang akan kita tulis, informasi apa yang harus dikumpulkan, tentunya terkait dengan tujuan tersebut. Ini sebetulnya terkait dengan poin nomor 3. Bagaimana cara kita mencari literatur, mencari teori, apakah memang sudah adakah kuesioner yang memang valid untuk mengukur apa yang Anda inginkan, misalkan seperti itu, ya. Yang keempat, kita bicara tentang penulisan kuesioner, tentunya masih dalam bentuk draft. Nah, ini sebetulnya setelah menulis draft, itu ada proses yang namanya validasi dan reliabilitas gitu ya. Nah, kemudian kita revisi, barulah kita membuat satu kuesioner yang lengkap, yang sesuai dengan tujuan penelitian kita. Ya. Pertama, kita balik lagi. Mendefinisikan dari prodi atau dari tujuan studi atau dari tujuan riset. Tentunya ini harus ada masalah terkait dengan tujuan primer dan sekunder. Sebetulnya itu harus masing-masing satu kalimat. Sehingga dalam penelitian kuantitatif akan ada yang namanya formulasi rancangan statistik untuk setiap tujuan. Misalkan kita hanya membutuhkan untuk penelitian deskriptif kuantitatif. Atau kita akan membuat satu rancangan statistik terkait dengan membandingkan objek penelitian atau membandingkan subjek penelitian. Atau kita ingin melihat bagaimana hubungan antara objek penelitian atau hubungan antara dua variabel atau hubungan antara dua atau lebih variabel. Nah, tentunya setelah kita bicara tentang objek, kita juga harus bicara tentang sumber data atau subjek penelitian. Atau dalam hal ini kita bicara tentang populasi dan sampel yang sesuai dengan tujuan penelitian kita. Itu ya. Langkah berikutnya atau langkah kedua dari yang sudah dituliskan adalah bagaimana cara kita mendefinisikan variabel yang akan kita ukur, tentu harus dikumpulkan gitu ya. Pertama, tentunya harus ada detail informasi yang akan dikumpulkan. Apakah Anda akan mengukur sifat, atau misalkan menilai kebutuhan, mengukur perilaku, melihat demografi, atau bahkan terkait dengan kombinasi-kombinasi dari konsep-konsep yang tersebut sebelumnya. Nah, selanjutnya kita buat konsep tadi ke dalam variabel yang bisa diukur. Anda ingat kan, ada skala nominal, ordinal, interval, dan rasio. Ya. Nah, selanjutnya dari sini kita juga harus tahu peran dari variabel jika kita menggunakan analisis statistik. Ada variabel penyebab, ada variabel akibat, ada variabel antara, ada variabel antecedent, ada variabel moderating, ada variabel intervening, dan lain-lain. Anda jangan lupa ya. Oke. Nah, selanjutnya nih. Kita harus melakukan yang namanya review literatur atau buku. Jadi kalau dalam penelitian kuantitatif, teori
literatur itu merupakan hal yang harus dicari. Nah, kalau terkait dengan instrumen penelitian, kita lihat apakah sudah ada kuesioner yang ada dalam penelitian sebelumnya dan konsepnya sama. Kalau ada, Anda baca dulu, Anda bandingkan, nanti Anda sesuaikan. Tapi kalau enggak, ya buat dari awal gitu ya. Kemudian kita harus menggunakan kuesioner dengan hati-hati. Jika kita menggabungkan berbagai macam skala dalam instrumen penelitian kita. Ya. Kemudian jika dimungkinkan, kalau Anda kenal dengan penelitinya, tapi rasanya juga susah ya, kan nggak mungkin juga kita kenal dengan peneliti. Langsung saja kita uji dengan menggunakan seperti yang materi dari Pak Fedri terkait dengan reliabilitas dan validitas. Langkah keempat adalah menulis draft tadi. Kita menentukan metode penelitiannya seperti apa. Apakah kita akan melakukan wawancara face-to-face, apakah via telepon, apakah dengan mengisi kuesioner sendiri atau berbasis kuesioner menggunakan Google Form gitu ya. Nah, kemudian kita juga jangan lupa menuliskan pertanyaan sebanyak-banyaknya. Meskipun pada akhirnya kita pilih yang mana yang paling gampang dijawab oleh sumber data, oleh responden. Gitu ya. Format draft itu harus mempertimbangkan juga space-nya gitu ya. Pertanyaan yang terlalu panjang akan mengurangi respon rate dari responden. Jadi space itu misalkan ada satu pertanyaan tapi Anda buatnya 5 kalimat, ya jangan bikin pusing juga. Nah, kemudian kita harus menempatkan item-item yang penting di bagian awal kuesioner kita. Misalkan identitas responden, jenis kelamin, pekerjaan, tingkat pendidikan, dan lain-lain. Nah, tentunya ini harus dibuat dengan alur yang nyambung gitu ya. Jangan sampai misalkan kita nanya pertama identitas responden, kemudian kita nanya ke langsung pada objek penelitian. Nah, itu rasanya akan bikin pusing nantinya ya. Nah, contohnya seperti ini. Pertanyaan-pertanyaan kalau kita menuliskan satu draft. Berapa cangkir kopi atau teh yang diminum dalam sehari? Ini sebenarnya ada 2 pertanyaan gitu ya. Harusnya hanya satu saja ditanya, atau mungkin dipisahkan menjadi 2. Berapa cangkir kopi yang bisa diminum dalam sehari? Berapa cangkir teh yang biasa diminum dalam sehari? Ya. Contoh lain lagi. Merek komputer apa yang Anda miliki? Dell, HP. Prinsipnya, pertanyaan itu harus mengakomodir semua jawaban yang mungkin. Saya mah nggak punya Dell, nggak punya HP, saya punyanya Sanyo, saya punyanya Toyota. Nah, tapi kan nggak mungkin juga ya. Jadi, solusi pertama adalah, apakah Anda memiliki komputer Dell? Nah, jawabannya bisa ya dan tidak. Atau yang kedua, memiliki komputer HP? Ya atau tidak. Jadi dikasih pilihan seperti itu. Jadi ini mengakomodasi jawaban yang bisa dijawab oleh responden. Solusi kedua, tandai saja semua yang memang mungkin bisa dijawab oleh responden. Saya tidak punya komputer, titik-titik. Nah, tinggal diberikan checklist seperti itu ya. Jika punya, ternyata tidak ada di merek itu, tinggal disebutkan nantinya. Langkah kelima, kita harus memperpendek kuesioner. Jika pertanyaannya tidak dibutuhkan atau tidak sesuai dengan kebutuhan studi, ya kita buang aja gitu ya. Nah, piloting questionnaire pada responden yang bervariasi. Maksudnya dibuat sealami mungkin. Cari kata, cari diksi, cari konsep yang mudah dipahami responden. Kalau misalkan teman-teman sosiologi tahu yang namanya teori interaksi simbolik.
teori tentang teori agil misalkan. Jangan seperti itu. Adaptation, goal attainment, jangan seperti itu ya. Jadi harus dipilih jika ingin menanyakan misalkan tentang agil, tentang struktur sosial misalkan. Gunakan bahasa yang bisa dipahami oleh responden. Nah, terakhir di bagian atas kuesioner kita buat nih susunannya seperti apa. Tujuan kita apa sih meminta data sama respon atau kepada sumber data. Kemudian juga kita jelaskan bagaimana data tadi akan diolah, akan digunakan. Berikan juga petunjuk pengisian kuesioner, berikan juga pernyataan bahwa sumber data yang diberikan akan dirahasiakan dan lain-lain. Ya. Nah, kemudian juga perhatikan kuesionernya ada selembar, ada 2 lembar atau lebih. Nah, pastikan setiap lembar itu ada responden ID untuk mengantisipasi lembar yang terpisah. Jadi ada kode misalkan ID respondennya 01 di lembar 1. Di lembar 2 harus juga ada ID responden, nanti takut nanti kelepas maksudnya gitu ya. Kemudian kita mengelompokkan pertanyaan sesuai dengan topiknya, sesuai dengan apa nih, heading itu apa namanya ya, dengan judul singkat. Misalkan saya ingin meneliti tentang interaksi, headingnya interaksi, di bawahnya itu ada segala macam, silahkan. Kemudian juga urutan pertanyaan harus menstimulasi ingatan, ini sudah dibahas di video sebelumnya ya. Nah, kemudian urutan format pernyataan agar hasil yang diperoleh tidak bias atau tidak bias. Gitu ya. Penutup. Artinya nih, Anda perlu waktu khusus, perlu diskusi dengan yang lain-lain. Nanti Pak Ferry dan saya akan juga memberikan tugas kepada Anda terkait bagaimana membuat instrumen penelitian yang baik dan benar sesuai dengan kompetensi masing-masing program studi. Ya, nanti kita akan buat tugas. Nanti rinciannya akan dijelaskan sama Pak Ferry dan saya, atau mungkin dalam di classroom ya, seperti itu. Mungkin itu saja bagian 2, tidak terlalu banyak, karena bikin juga Anda pusing nantinya gitu ya. Nah, seperti biasa bahwa kalau kita menuliskan, mengambil barang dari sesuatu, apa menuliskan dari sumbernya harus juga kita tulis. Ya, jangan sampai lupa seperti ini.